Ini ada berapa ya sekarang? Oke deh. Nanti saya minta siapa Tegar atau Gilang ini aja ya mengabsen yang hadir siapa aja. Nanti tolong di screenshot dari Zoom-nya nanti kirim. Oke, Siap, bisa Pak. dengar ya? Bisa dengar semua ya? Oke. Kita mulai aja. Jadi ini kan jam 5 ya. Mungkin Siap. nggak perlu Siap. harus sampai Bisa, jam Pak. setengah 7 ya. Mungkin sebelum maghrib kita coba selesaikan. Jadi sesuai dengan silabus yang udah di-sharing juga, saya tadi sudah kirim link G Drive-nya. Di situ ada silabus, ada materi, ada juga buku-buku referensi yang bisa dijadikan bahan bacaan. Kemudian juga kemarin saya sudah dikirimkan anggota kelompok dari untuk tugas nanti ada 5 kelompok, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di dalam G Drive itu juga sudah saya bagi ya, topik yang akan nanti dibahas apa saja dan tentatif waktu presentasinya. Jadi silakan nanti diakses. Nah, bisa mulai mencari-cari bahan gitu ya, kira-kira. Dan waktunya juga saya alokasikan sekitar 15-20 menit presentasi, kemudian diskusi gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi di pertemuan kedua ini saya coba menekankan lagi terkait dengan penyebab dari penyebab dari perubahan iklim. Ada beberapa. Nah, di sini nih terlihat bahwa luasan laut itu lebih besar dibanding dengan daratan ya. Jadi ini di wilayah tropis, di sebelah kiri adalah di latitude 5 derajat plus minus. Nah, di bawahnya adalah longitude ya. Jadi memang lautnya lebih banyak dibanding dengan daratan. Nah, kemarin juga saya sudah sampaikan bahwa beberapa sumber dari perubahan iklim itu ada yang sifatnya alami seperti tadi ya, variabilitas dari matahari, kemudian volkanik, kemudian juga ada biological evolution, dan ENSO. ENSO itu adalah intraseasonal atau interannual variability yang ada di dalam bumi. Kemudian faktor lainnya adalah manusia ya. Jadi pertumbuhan populasi, kemudian penggunaan energi khususnya dari khususnya dari bahan bakar minyak ya. Kemudian perubahan lahan, aktivitas industri itu semua mempengaruhi iklim ya. Nah, kemarin saya juga ada bahas beberapa arsip atau proxy yang bisa menyimpan variabilitas iklim masa lalu. Yang pertama yaitu ice core ya atau inti es, kemudian tree rings, kemudian ada koral, ada pollen, ada speleothem atau gua ya, stalaktit, stalagmit. Diambil dari dasar laut ataupun danau. Nah, kemudian ini adalah skalanya ya, skala dari tiap-tiap arsip tadi itu. Kayak pertama misalkan itu ada historical record ya, historical itu misalkan kayak buku atau tulisan gitu ya. Itu sampelnya bisa sampai harian atau jam ya. Dan ordernya itu bisa sampai 10⁻³ itu sekitar ribuan tahun. Jadi kita masih bisa melihat data-data historis sampai ribuan tahun ke belakang. Potensial derive artinya parameter apa saja yang bisa diperoleh. Nah, itu ada temperatur, presipitasi, kemudian humidity, bisa juga biomass, chemical composition, volcanic eruption, geomagnetic, sea level ya atau tinggi laut, dan juga aktivitas matahari. Kemudian ada juga yang level berikutnya adalah tree rings atau lingkar batang pohon ya. Itu skalanya bisa year atau season, tahunan atau musiman gitu. Jadi yang kemarin saya sampaikan, kalau musim kering biasanya lingkar daunnya tipis. Kalau musim basah
lingkar daunnya tebal gitu ya. Nah, temporal range-nya itu bisa sampai 10.000 tahunan gitu. Jadi lebih panjang dibanding dengan data historis. Parameternya juga beragam. Ya, jadi ada temperatur, curah hujan, dan sebagainya. Kemudian setelah itu ada lake sediments. Lake sediments itu danau ya. Itu bisa sampai tahunan atau 20 tahunan. Ya. Skalanya bisa sampai 10.000 sampai 1 juta tahun ke belakang. Parameternya juga banyak. Ada suhu, biological information, dan sebagainya. Kemudian setelah itu ada coral, dia tahunan, bisa sampai 10.000 tahun ke belakang. Ada ice core juga bisa dilihat siklus tahunannya ya, artinya resolusi waktunya itu bisa tahunan, dan bahkan bisa sampai 500.000 tahun ke belakang ya ice core. Kemudian pollen, pollen itu sampai ratusan ribu ke belakang, tapi skalanya lebih rendah temporalnya, yaitu 20 tahunan ya. Speleothem 100 tahunan, Paleosol 100 tahunan. Jadi semakin jauh ke belakang itu biasanya resolusinya semakin rendah. Ya, kayak marine sediment ini yang paling jauh bisa sampai ratusan juta tahun ya. Tapi skalanya tadi 500 tahunan gitu. Ini parameter-parameter yang bisa diekstrak. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada raise hand dan sebagainya. Belum So, kalau ada. oke, saya lanjut ya. Kemudian ini ada nature of global environmental change. Jadi sifat dari perubahan iklim atau perubahan lingkungan secara global itu ada macam-macam. Ada yang persisten. Persisten itu artinya apa ya? Ya persisten gitu, cenderung naik, turun, atau memang tidak berubah. Ada juga yang sifatnya osilasi, cyclical atau osilasi berulang seperti ENSO ya, IOD itu kan berulang ya, sekitar 2 sampai 7 tahunan gitu ya. Kalau persistent change contohnya ya perubahan iklim ini kita lihat kan suhu semakin panas gitu ya. Itu sistemnya persistent suhunya. Kemudian ada juga yang ritmik. Kalau ritmik itu seasonal, jadi ada polanya jelas, kayak misalkan apa tuh pola hujan monsunal ya, itu perubahannya secara ritmik. Ada juga yang short lived event. Short lived event ini tuh yang tiba-tiba, jadi lebih kayak ekstrim. Yang kemarin saya sampaikan, tiba-tiba ekstrim, kemudian balik lagi ke kondisi normal. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa semua perubahan itu bisa terjadi secara tiba-tiba gitu ya. Kemudian dalam sistem iklim itu juga kita mengenal adanya feedback ya. Feedback itu bisa positif, bisa negatif ya. Misalkan kayak jika kita memanaskan sorry. Kalau yang positif itu artinya gini, dari inisial awal dia menyebabkan suatu hal gitu ya. Nah, suatu hal ini ternyata meningkatkan kondisi inisial awal tadi gitu. Jadi yang dimaksud dengan meningkatkan itu adalah mengamplified ya. Nanti saya coba cari contohnya. Itu yang positif. Kalau yang negatif kebalikannya. Jadi akibat dari suatu climate forcing ya, itu akibatnya adalah mengurangi sistem dari responnya itu sendiri. Nah, ini contohnya misalkan ini contoh dari yang positif feedback ya. Jadi kan tadi ada negatif, ada positif. Ini contoh yang positif, misalkan ada climate cooling, artinya iklim semakin dingin gitu ya. Nah, dengan semakin dingin berarti kan snow atau salju dan ice-nya semakin
meningkat ya kan, yang berwarna putih kan, karena salju sama es kan berwarna putih. Nah, warna putih itu mengakibatkan reflectivity dari permukaan tersebut semakin tinggi, artinya albedonya semakin meningkat. Nah, albedo meningkat itu berarti kan radiasi yang diserap oleh si permukaan itu semakin berkurang ya kan, karena dipantulkan. Jadi matahari yang masuk yang karena lapisan es dia akan dipantulkan, sehingga apa? Sehingga karena matahari yang diserap sedikit, akhirnya kondisi itu makin mendinginkan lagi sistem yang sudah ada gitu. Jadi awalnya dingin menambah jadi ada es membuat permukaan menjadi lebih putih, permukaan putih sehingga matahari yang masuk lebih banyak dipantulkan. Akibatnya apa? Matahari yang masuk sedikit, akhirnya udaranya makin lebih dingin lagi gitu. Jadi dia memperkuat, makanya disebut dengan positive feedback. Nah, yang negative feedback nanti coba dicari ya, apa contohnya. Sebenarnya ada juga gitu. Silakan nanti dicari. Kemudian kita lanjut. Ini sudah saya bahas kemarin bahwa rekor es terpanjang itu sampai sekarang itu ada di Antartika, yaitu di Epicadome-C, itu dengan rekornya sampai dengan 800.000 tahun ke belakang. Nah, ini jika kita lihat di sini yang CO2 itu yang warna biru ya, itu sekarang kemarin saya sampaikan sekitar 400 gitu. Jadi sekarang itu udah jauh dari 800.000 tahun yang lalu. Nah, ini ada gambar bubble-bubble es. Nah, di dalam bubble-bubble itu tadi atau bulutan-bulutan es itu ada teknik khusus untuk mengambil gas karbon dioksida atau gas rumah kaca yang ada di situ, lalu kemudian diukur berapa sih konsentrasi gas karbon tersebut, sehingga kita bisa tahu kualitas atau konsentrasi karbon dioksida di masa saat es itu tersebut itu berapa ppm. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke ya, kita lanjut ya. Nah, ini berikutnya adalah apa nih namanya? Sebetulnya lebih kepada tahun. Jadi salah satu parameter yang biasa kita gunakan juga adalah karbon 14. Jadi ini C14 years BP. BP itu artinya before present ya. Jadi kalau 0 berarti present, kalau 1000 ya berarti 1000 tahun sebelum sekarang, 2000, 3000 dan sebagainya. Nah, ini adalah masa-masanya gitu. Jadi 2000 tahun yang lalu itu cool and wet, jadi dingin dan basah gitu ya. Kemudian 3000 sampai 5000 itu warm and dry, subboreal ya. Artinya itu juga balik lagi cool and wet, 8000 warm and dry dan seterusnya. Sampai dengan di 11.000 itu adalah younger dryas, itu sekitar 11.000 tahun yang lalu. Kemudian juga ada Alerot, older dryas, Buling, dan oldest dryas. Ya. Jadi itu nama-nama masa di timeline paleoclimate. Kemudian ini ada juga timeline. Jadi age-nya itu yang di sebelah kanan yang age years BP ya. Artinya tahun sebelum before present itu ada 0, 10.000 tahun yang lalu, 20.000 tahun, terus sampai 130.000 tahun yang lalu. Jadi kalau dilihat itu adalah parameter apa namanya suhu atau isotop. Jadi di 0 itu di sekitar suhunya itu sekitar 14 derajat lah ya. Nah, itu kalau dilihat di 11.000 tahun yang lalu ya, ini di sini sekitar sini, itu suhunya drop kan, turun ya, sampai ke berapa tuh, sekitar 6 gitu. Suhu rata-rata bumi. Nah, itulah masa-masa disebut dengan Ice Age ya. Jadi kalau ada yang pernah nonton film Ice Age itu settingnya itu sekitar 11.000 tahun yang lalu. Nah, saat itu
tebal es di Amerika Utara, Kanada itu sekitar 40 meter tebal esnya saja ya. Sekitar 40 meter dan tinggi muka laut jauh lebih rendah dari kondisi sekarang ya kan, karena airnya ada di daratan, yaitu di atas Amerika Utara tadi. Nah, kalau interglasial itu berarti masa mulai menghangat ya. Ini present interglasial. Kalau deglasial itu artinya dingin. Nah, kemudian dingin lagi sebelumnya itu ada di sini, Main Wisconsin Glaciation. Jadi itu sekitar mungkin 45.000 tahun yang lalu gitu ya. Nah, kemudian 70.000 tahun yang lalu itu hangat lagi. Di sini namanya Main Glacial Transition. Itu. Kemudian ada lagi Early Wisconsin Glaciation. Jadi bumi itu sebetulnya sudah beberapa kali mengalami dingin, panas, tapi skalanya memang puluhan ribu tahun ya. Nah, ini hanya nama-namanya saja, ada Barbados 1, Barbados 2 gitu. Kira-kira seperti itu kondisi bumi itu memang beda-beda gitu. Nah, nanti kita pelajari kenapa seperti itu. Nah, itu sebetulnya tadi karena ada variabilitas secara beda dan ada siklus namanya. Oke. Nah, ini kemudian ini diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, untuk lebih memudahkan. Nah, ini juga bisa dilihat dari record ice tadi yang saya sampaikan. Ini di Vostok Antartika. Jadi yang tadi angka 1, 2, 3 di sini ya, yang warna hitam 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kalau di ice itu juga terrecord hal yang sama gitu. Jadi kalau yang tadi itu kan mungkin data dari sedimen laut, ini data dari ice core gitu. Jadi antara data ice core dan data sedimen laut itu sejalan, menunjukkan kondisi yang memang sama di masa lalu. Nah, ini jika kita lihat 0 misalkan kondisi saat ini ya, 1 ya misalkan. Nah, itu masa 2 itu suhunya minus 6 atau sampai minus 10 ya dari kondisi saat ini. Dan sebelumnya lagi juga ada musim panas, ada kondisi panas lagi itu di sekitar 130.000 tahun yang lalu. Kemudian juga di 250.000, kemudian juga di 300.000. Jadi naik turun. Jadi makanya sebetulnya apakah perubahan iklim itu baru terjadi sekarang itu? Jawabannya ya enggak. Dari dulu ya iklim berubah gitu. Cuman memang perubahan iklim yang terjadi sekarang ini sangat drastis karena dipengaruhi oleh faktor manusia. Kalau dulu kan hanya pure faktor dari alam. Oke, lanjut. Nah, ini mekanisme tadi, ini saya tidak akan ulang lagi ya. Ini hampir sama dengan kemarin. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Mohon izin Pak, izin bertanya Pak. Sebelumnya saya Yazid Berganul Abid. Izin bertanya ya. Pak, untuk terkait penelitian iklim masa lampau itu untuk lingkungan BMKG atau SMKG sendiri itu mendapatkan datanya dari mana ya Pak? Soalnya kan mengingat bahwa iklim masa lalu itu biasanya menggunakan data-data misal salah satunya tree ring seperti itu dan lain sebagainya Pak. Mohon izin arahannya Pak. Iya, memang kalau secara tupoksi ya BMKG tidak ada melakukan analisis paleoclimate gitu ya. Kalau kita baca tupoksi BMKG itu nggak ada. Tapi kan sebagai penyedia informasi iklim itu minimal harus tahu gitu ya. Apalagi STMKG sebagai universitas
untuk bisa memahami kondisi sekarang atau masa depan, itu kita harus memahami kondisi masa lalu. Nah, dapat datanya dari mana? Ya itu tadi, sifatnya mungkin seperti geologi, jadi perlu ke lapangan, mengambil sampel gitu ya. Kemudian mengukur, dan yang diukur pun juga perlu lab khusus gitu. Kemungkinan adanya di LIPI, di Batan gitu ya. Karena yang diukur bukan suhu atau yang bisa diukur dengan sensor, tapi parameter-parameter seperti tadi, tebal triring, isotop dan sebagainya yang diukur. Nah, kemudian nanti itu dibuat timeline-nya. Misalkan kayak tebal tebal lingkar daun itu dihitung, berarti kan yang paling luar berarti tahun 2021 misalkan ya, kalau pohonnya masih hidup gitu kan. Ya, nanti kita tinggal hitung masuk ke dalam 2020, masuk lagi 2019 dan sebagainya. Nah, itu nanti disandingkan dengan misalkan data pengamatan yang ada kalau memang timeline-nya masih sebanding gitu. Kalau dari pohon yang sudah mati, ya itu nanti harus pakai carbon dating. Carbon dating itu artinya untuk mengetahui kapan si pohon itu mati gitu ya. Karena kan di setiap makhluk hidup itu kan ada unsur karbon ya, termasuk kita kan. Nah, karbon itu ada yang namanya karbon 14. Karbon 14 itu bersifat radioaktif ya, radioaktif dengan waktu luruhnya itu berapa ya? Kayaknya ribuan tahun kalau tidak salah. Artinya apa? Kalau radioaktif itu kan setiap waktu paruh maka dia akan berkurang setengahnya kan. Gitu. Kemudian waktu paruhnya berkurang lagi setengahnya. Jadi dan kalau makhluknya itu masih hidup, dia nggak akan meluruh kan, karena masih hidup. Jadi dia mulai meluruh kalau makhluk hidupnya sudah mati gitu. Nah, nanti kalau yang pohon yang sudah mati bisa dilihat dari karbon dating tadi, umurnya berapa, misalkan 5.000 tahun yang lalu atau atau berapa ribu tahun yang lalu lah kayak gitu. Nah, dari situ memang nanti bisa dipelajari lagi. Gitu ya kira-kira ya. Jadi memang kalau untuk teknisnya sih benar-benar harus ini, kayak saya kemarin riset tentang ice core di Papua, itu kan esnya harus dipotong kecil-kecil, kemudian dilelehkan, kemudian dilihat kandungan debunya di dalam air itu, isotopnya bagaimana, dan itu membutuhkan peralatan yang BMG tidak punya gitu. Jadi memang perlu kerjasama. Tadi siapa, Yazid ya? Tadi ada satu lagi kayaknya deh, silakan. Terima kasih Pak. Silakan yang lain. Izin Pak. Silakan. Izin Pak, sebelumnya mohon izin sendiri, nama saya Harasek Danjar. Mohon izin bertanya untuk tadi kan ada beberapa unsur, misalkan kayak ice rings, tree rings, ice core, coral dan lain sebagainya. Kalau untuk es itu Pak, itu tuh ada persyaratannya gitu nggak sih Pak? Misalkan harus di tempat yang seperti apa yang bisa kita ambil esnya, atau apa syarat-syarat khususnya gitu Pak? Apakah semua es itu sama saja atau bagaimana Pak? Iya, Terima kasih sebelum Pak. bagus pertanyaannya. Sebenarnya nanti itu ada bab khusus ya tentang ice core, kalau dilihat di silabus itu mungkin 2 kali pertemuan lagi gitu. Tapi secara umum gini, untuk bisa mendapatkan rekor dari es itu kita harus tahu juga pola iklim di wilayah situ gitu. Idealnya itu antara musim kering dan musim basahnya itu harusnya mencolok gitu. Karena apa? Karena es itu pada musim kering biasanya kan debu berterbangan gitu ya. Pada musim kering debu berterbangan, sehingga debu yang berterbangan tadi itu akan jatuh di atas es ya kan. Sehingga dia membuat satu lapisan yang berwarna hitam gitu, atau coklat atau abu-abu lah. Kemudian ketika musim hujan kan salju lagi kan, penuh lagi dia dengan salju, putih lagi, tebal.
dalam setahun ketekan lagi kan. Kemudian tahun berikutnya gitu lagi, musim kering lagi, hitam lagi, kemudian salju lagi. Jadi dia terus menumpuk kayak kue lapis gitu ya. Nah, kayak kemudian lokasi mana yang paling bagus ya, intinya kalau istilahnya kayak gunung gitu ya. Kalau esnya itu bentuknya gunung, ya idealnya di ujung gunungnya itu kalau mau mengambil sampelnya, karena di situ kan penumpukan esnya kan dimulai gitu ya. Sehingga nanti ketika kita bor, kita mendapatkan lapisan-lapisan tadi. Nah, kalau esnya itu belum mencair, kita tinggal bisa menghitung. Berarti lapisan atas itu tahun ini. Ketika ada hitam, oh ini berarti musim keringnya berikutnya dihitung lagi gitu. Jadi itu yang kira-kira secara sederhana ya, kalau mau menghitung dari ice core gitu. Sebenarnya sama, dari rekor yang lain juga sama. Strearing kan juga sama menghitung gitu kan. Cuman masalahnya kalau di strearing atau ice core, tiap hitungannya itu bisa tahunan gitu. Tapi kalau dia sedimen danau atau laut, itu satu garis itu bisa ratusan tahun, bisa puluhan tahun gitu. Nah, itu yang membedakan. Jadi memang perlu teknik khusus dalam mempelajarinya. Kita lanjut ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, ini daily sunspot number kemarin juga saya sudah sampaikan bahwa matahari juga memiliki variabilitas. Kemudian ini adalah sama ya. Ini solar radiasi. Izin Pak, presentasinya hilang Pak. Oh, sorry. Tampilannya apa sekarang? Tampilan Zoom biasa gitu. Nggak ada yang Sorry. presentasinya. Oke, saya ulang ya. Oke, sekarang, nah udah ya. Siap sudah Pak. Oke, ini jadi total solar radiasi ini dari tahun ke tahun ya, tahun 75 sampai tahun 2010. Nah, ini kita lihat ada tadi ya siklus 11 tahunan gitu. Jadi sinar radiasi matahari itu pun setiap 11 tahun itu kadang naik, kadang turun gitu ya. Dan itu juga pengaruh terhadap iklim di bumi ya. Kemudian nah ini lebih panjang lagi. Dari tahun 1750 sampai 2000 gitu. Jadi banyak siklusnya. Kemudian, nah ini faktor human ya. Kemarin sudah saya sampaikan, dan saya tak perlu ulang lagi. Nanti ini juga saya copy ke materi ya untuk bisa diakses. Nah, yang menarik itu ini sebetulnya, ini adalah carbon cycle ya. Carbon cycle atau siklus karbon. Ya. Jadi sebenarnya di bumi ini tuh karbon itu bersiklus gitu. Jadi kadang ada di dalam tanah, kadang ada di permukaan tanah, kadang ada di udara, kadang ada di laut gitu ya. Nah, biasanya kan karbon itu kan dihasilkan dari minyak bumi atau batu bara ya. Awalnya kan dari makhluk hidup yang mati kan, kayak tanaman, binatang yang mati ribuan tahun, kemudian menjadi minyak bumi gitu ya di dalam bumi. Nah, biasanya itu idealnya kalau tidak ada manusia, nanti itu akan dikeluarkan ketika proses gunung meletus misalkan. Ya, gunung meletus kayak gini nih, volcanic action. Kemudian dia terbang ke udara menjadi karbon dioksida gitu kan, sehingga karbon dioksidanya naik. Nah, kemudian karbon dioksidanya ini diserap lagi oleh fotosintesis kan, oleh tanaman untuk proses pembuatan makanan. Selain itu juga ada tambahan lagi dari tanaman sendiri, karena tanaman kan juga berespirasi menghasilkan karbon dioksida gitu ya. Nah, kemudian nanti mati lagi, pohonnya masuk lagi ke dalam bumi lagi kan. Jadi harusnya proses dari bumi itu prosesnya ribuan tahun gitu ya. Artinya tidak hanya 100 atau 200 tahun gitu ya. Nah, tapi
ini karena ada manusia. Nah, manusia ini kan dia mengambil minyak bumi yang ada di dalam tanah itu pakai mesin kan, pakai mesin. Sehingga minyak bumi yang harusnya ini keluarnya lewat gunung, meletus atau sebagainya itu diambil manusia dan langsung ditarik ke permukaan kan, untuk bahan bakar, untuk energi dan sebagainya. Kemudian dibakar terbang lagi ke udara. Nah, di udara ini bertahan lama sampai 100-200 tahun untuk bisa kembali lagi ke bumi. Nah, masalahnya ini dilakukan terus-menerus oleh manusia sejak 1850 kan, revolusi industri. Artinya apa? Artinya manusia itu mempercepat siklus karbon.